subscribe to my channel. And also press this bell icon. Anda dan Ibu bisa bertatap secara virtual ya, walaupun dalam kondisi yang berbeda ya. Kalau mungkin via Google Meet kita bisa saling bertatap muka langsung ya. Kalau ini mungkin Anda bisa melihat wajah Ibu dengan video pembelajaran ini, dan harapan Ibu di materi ketiga ini Anda bisa memahami materi perbandingan trigonometri dari sudut-sudut istimewa dan di semua kuadran dengan baik. Baik, jadi hari ini kita akan membahas dua poin penting. Yang pertama adalah nilai perbandingan trigonometri dari sudut istimewa, ya. Kemudian satu lagi perbandingan trigonometri di semua kuadran. Oke, untuk yang pertama kita akan melihat dulu sifat-sifat perbandingan sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Jadi yang pertama ada sisi siku-siku di hadapan sudut 30 derajat. Berarti ini dia ya segitiganya, berarti ini adalah setengah kali sisi miring. Oke, ini sisi miring ya, hipotenusa. Kemudian yang kedua, sisi siku-siku di hadapan sudut 45 derajat. Nah, ini dia 45 derajat, itu sama dengan setengah akar 2 sisi miring. Nah, jadi kalau yang 30 itu sebenarnya setengah akar 1 sisi miring. Jadi akar 1 itu hasilnya 1. Jadi sehingga kita langsung mengatakan bahwa sisi siku-siku di hadapan sudut 30 derajat itu sama dengan setengah kali akar 1, artinya 1, nilainya 1, maka setengah kali sisi miring ya. Kalau untuk sudut 45 derajat itu setengah akar 2 sisi miring, untuk 60 derajat setengah akar 3 sisi miring. Untuk 90 derajat berarti setengah akar 4, dan akar 4 itu 2, sehingga 2 kali setengah 1. Makanya sudut 90 derajat itu kan sudut siku-siku ya. Nah, jadi ini 30 derajat, 45 derajat dan 60 derajat saja yang kita lihat, karena untuk 90 sudah pasti ya. Nah, Anda akan bisa membuat pembuktian sendiri. Baik, untuk pembuktiannya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata ya, untuk membuktikan bahwa sudut-sudut 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, kemudian 0 derajat ya, kita menggunakan ilustrasi sumbu koordinat kartesius. Ada sumbu X di sini, kemudian ada sumbu Y, kemudian ada O ya, pangkal antara sumbu X dan sumbu Y ini membentuk sebuah sudut namanya alfa. Dari O ke P1 itu kita beri nama X pada sumbu X, sedangkan O ke Y itu ya kita tarik garis. Nah, ini Y, sehingga antara sumbu X dan Y terhubunglah satu sisi miring, yaitu atau sisi hipotenusa, kita lambangkan dengan R. Dan terbentuklah sebuah segitiga siku-sikunya di P1, sehingga sudut alfanya di sini ya. Jadi koordinatnya itu adalah P, X, Y. Dan Y di sini adalah panjang sisi siku-siku di hadapan sudut alfa. Oke. Kemudian X adalah panjang sisi siku-siku yang mengapit sudut alfa ya. Maaf tadi Ibu salah mengilustrasikannya. Kalau Y tadi panjang siku-siku ya di hadapan sudut alfa, ini hadapan sudut alfa. Sedangkan X adalah panjang sisi siku-siku yang mengapit sudut alfa. Nah, ini dia, ini bawah. Kemudian R adalah panjang sisi miring, ini dia hipotenusa. Oke, kita buktikan dari 0 derajat ya. Nah, jadi alfa derajat itu sama dengan 0 derajat dulu ya. OP, oke, sama dengan OP1. Nah, titik P itu adalah X, 0 ya. Dan P sama dengan P, R-nya juga R,0. Sehingga sin 0 derajat itu adalah depan per miring. Kita sudah mempelajari di materi kedua kemarin. Untuk mudah mengingatkannya, kalau sin itu adalah depan per miring ya. Depan per miring artinya lihat sudut itu letaknya di mana. Oh, di sini alfa, berarti depan alfa siapa? Y ya. Nah, sin demi, depan mi itu apa? Per miring, maka miringnya itu R, maka Y per R ya. Karena Y itu adalah 0 untuk sudut alfa 0 derajat. Kenapa? Ini titiknya adalah X, 0, berarti Y-nya 0 dibagi dengan R
ya. 0 dibagi R karena ini tadi R,0. 0 bagi R sama dengan 0. Kemudian cos 0 derajat. Begitu juga X per R, ya. X-nya tetap X, R-nya adalah X. Nah, ya. Kenapa R-nya itu adalah X? Karena di sini tadi titik yang diketahui adalah X,0. Sama juga dengan P R,0. R itu adalah X, 0 itu adalah Y. Sehingga X itu sama dengan R, sehingga X dibagi X sama dengan 1. Begitu juga tangan, ya. Kalau tadi cos sami, samping per miring. Sampingnya mana? Samping sudut. Sudutnya tetap sudut alfa. Jadi sampingnya X, miringnya R. Cos sami. Tan desa. Desa itu mana? Depan per samping. Makanya jadi Y per X. Maka Y per X sama dengan 0. Ya, itu untuk membuktikan alfa derajat dengan sudutnya 0 derajat. Untuk 30 derajat bagaimana? 30 derajat itu Y-nya sama dengan 1. Y-nya kita sama dengan 1, kemudian X-nya itu akar 3. Di sini X-nya akar 3, Y-nya 1. Sehingga R-nya itu adalah akar pakai rumus Pitagoras, ya, dalil Pitagoras bahwa jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Sisi lainnya mana? X dan Y. Kalau X-nya tadi 1 akar 3, akar 3 dikuadratkan berarti 9, akar 9 adalah 3 ditambah dengan 1 kuadrat 1, maka 3 tambah 1 4. Akar 4 sama dengan 2, itulah R-nya sama dengan 2. Nah, sehingga sin 30 derajat berarti depan per miring. Nah, depannya mana? Y. Karena alfanya di sini tadi, miringnya siapa? R. Maka Y-nya itu tadi 1, ya, sudah diketahui, miringnya itu 2. Begitu juga seterusnya sampai tangan, ya. Dengan cara yang sama, silahkan Anda membuktikan sebagai bentuk pemahaman untuk latihan agar mengasah kemampuan Anda, ya. Jadi coba dibuktikan untuk 45 derajat, 60 derajat dan 90 derajat dengan melihat slide sebelumnya, ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke nilai sudut istimewa sehingga didapatkan ini. Jadi kalau dulu di sekolah mungkin langsung hafal sin 0 berapa, 30 berapa, 90 berapa. Seperti itu, ya. Nah, cosnya gitu juga, tangannya gitu juga gitu. Tapi di dalam matematika itu karena dia semua bisa kita buktikan. Oh, dari mana? Karena dia teorema, ya. Teorema dalam matematika bisa dibuktikan, tapi definisi dalam matematika tidak bisa dibuktikan karena itu kesepakatan. Namun teorema ada pembuktiannya, ya, perlu dibuktikan. Baik, kalau sin itu berarti mulai dari 0 derajat. Jadi kalau ibu tuh sering kalau untuk mengingatnya itu menggunakan tangan, ya. Berarti yang sebelah sini, ya, itu sin. Berarti sin mulai dari 0, ya, kemudian setengah akar 2, setengah akar 1 dulu, ya. 0, setengah akar 1 kan setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Itu sin. Jadi ketika cos dibalik aja. Nah, jadi yang tadinya mulainya itu sinnya itu dari 0, ya. Sehingga untuk cos 0, maka berbalik menjadi 1. Nah, jadi Anda hanya mengingat 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan itu untuk kuadran pertama aja yang diingat. Sedangkan kuadran ketiga dan keempat sampai yang 360 derajat itu hanya melihat negatif dan positifnya saja. Jadi nggak perlu dihafal dari kuadran pertama sampai keempat, ya. Polanya aja yang dilihat. Kalau sin seperti ini, kalau sin tadi Ibu bilang seperti ini, ya. Sin Ibu mulai dari sini, ya. Sin 0, ya. Berarti sin 30, 45, 60, 90. Berarti sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, sin 90 itu 1. Dibalik jadi cos. Nah, berarti cos 0 1. Nah, tadi kan ini sin 91. Jadi sekarang karena kita balik cos 0 1. Nah, jadi balik aja 1, kemudian setengah akar 3, setengah akar 2, kemudian setengah, kemudian 0, ya. Cuman ini aja yang trik untuk mengingatnya, ya. Nah, sedangkan untuk tangan itu adalah sin per cos. Nah, jadi sin dibagi cos. Jadi 0 bagi 1 0, setengah bagi setengah akar 3 sepertiga akar 3, seperti itu. Nah, kalau kotangan itu ingat kebalikan dari tangan, berarti sepertangan. Nah,
itu dia ya. Sepertangan. Berarti 1 dibagi 0. 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Makanya lambang seperti ini ya. Kemudian second. Second itu seperkos. Dia kebalikan dari kos. Berarti 1 per kos. Nah, 1 per 1, hasilnya 1. Kemudian kosek. Kosek itu sepersin. Nah, sehingga 1 per 0, makanya tak hingga. Jadi kebalikan aja, cuma diingat ini aja sebenarnya 0 sampai 1 sin. Yang lain itu cara kita aja mengingatkannya ya. Bagaimana dapat hasil ini? Anda sudah tahu bagaimana membuktikan. Jadi kalau di SMA dulu itu langsung ingat itu. Tapi semuanya kenapa 0 derajat 0, kenapa 30 derajat setengah itu bisa dibuktikan ya. Oke, baik. Selanjutnya baru kita masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu perbandingan trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran. Nah, jadi ini memudahkan Anda. Anda bisa lihat di gambar ya, di gambar di samping Ibu ya, bahwa ada 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Jadi di sini kuadran pertama itu dari sin ya sampai kosekuen ya. Jadi kuadran pertama itu semua positif, makanya tandanya plus. Nah, di kuadran kedua yang positif itu hanya sin dan kebalikannya. Ingat ya, kuadran kedua itu positif itu sin. Kebalikan sin apa? Kosek. Nah, itu dia yang ingat. Ya, kuadran ketiga itu berarti yang positif tangan. Tangan dan kebalikannya kot. Kuadran keempat adalah kos dan kebalikannya adalah sek. Nah, itu dia ya. Jadi kalau koordinatnya, kalau kuadran pertama itu x, y. Kalau kuadran kedua berarti kan sebelah sini nih. Ini. Oke. Baik, kita akan melanjutkan tentang perbandingan trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran ya. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat bahwa kalau tadi di semua kuadran itu ya, itu cara mudah mengingatnya. Jadi kalau kita pisahkan satu-satu, maka kita ambil satu saja sampel, sebuah segitiga yang kita ilustrasikan pada koordinat kartesius. Ini ada sumbu x, ada sumbu y ya. Di titik P-nya itu adalah x, y ya, sehingga kita bisa menarik garis dari O ke P, dan ini adalah hipotenusa dan siku-sikunya di sini ya. Oke, jadi ini di mana berlakulah teorema Pitagoras. Nah, jadi untuk teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras itu jangan dihafal rumus. Misalnya R sama dengan akar I kuadrat tambah I kuadrat. Tidak seperti itu ya. Jadi yang diingat itu bunyi dari teorema atau dalil Pitagoras. Jadi apa bunyinya? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi kuadrat sisi miring itu siapa? Nah, R. Jadi kuadrat sisi miring berarti R kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Sisi yang lain itu adalah kalau di sini dimisalkan X, kemudian di sini satu lagi. Berarti jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi ini kita jumlahkan berarti X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, kalau di sini nanti pemisalannya A, B, seperti itu juga. Makanya mudah untuk Anda itu mengingat bunyi dari teorema Pitagoras ya. Jadi seperti itu. Maka OP di sini, OP sama dengan R, maka jadi akar E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R, dan R itu harus lebih dari 0. Sehingga ketika berdasarkan gambar di atas itu, maka akan menghasilkan 6 ya dari perbandingan trigonometri. Jadi sebenarnya 3. Nah, 3 lagi itu adalah kebalikan. Kosekuen alfa, sekuen alfa, kotangen alfa itu kan kebalikan dari sin sampai tangen ya. Nah, kemudian kalau di sini ini kenapa ada ordinat? Ordinat itu menyatakan Y ya. Kalau absis itu menyatakan X. Nah, ingat kalau ada nanti istilah absis itu X, ordinat itu Y ya. Ini sama seperti yang tadi. Caranya adalah melihat sin alfa, sin demi ya, depan per miring, cos alfa sami, samping per miring ya. Oke, ini kita lanjutkan saja. Nah, jadi dengan memutar garis OP, diperolehlah gambar sebagai berikut di semua kuadran. Dari kuadran pertama Q1, kuadran kedua Q2, kuadran ketiga Q3, dan kuadran keempat Q4. Nah, jadi yang berbeda apa? Nah, kalau kuadran pertama itu titik P-nya, X, Y-nya itu semuanya positif. Kalau kuadran kedua, karena dia kuadran kedua, maka X-nya itu ke kiri, jadi X-nya itu min X ya. Jadi kalau diputar itu seperti ini. Kemudian kalau kuadran ketiga, maka dia akan
akan kita putar sejauh kuadran ketiga, maka P-nya itu akan berubah menjadi negatif, yaitu min X, min Y, ya, karena sebelah kiri dan ke bawah ya pada sumbu Y, maka negatif. Kemudian berubah lagi, kita putar lagi ke kuadran keempat, maka kuadran keempat yang negatifnya adalah Y, positifnya ada X. Jadi seperti itu ilustrasinya untuk memahami tentang perbandingan trigonometri di semua kuadran ya. Oke, kita ini Ibu berikan tabel ya untuk diingat. Nah, jadi seperti yang tadi dari kuadran 1 sampai 4 ini kuadrannya. Jadi kalau sinus tuh yang positif tuh kuadran pertama, kuadran kedua ya. Nah, kalau untuk kosinus berarti dia yang positif tuh kuadran pertama dan keempat ya. Kebalikannya aja yang tadi Ibu informasikan di awal. Oke. Nah, jadi bisa dilihat kan kuadran pertama tuh semua positif. Nah, jadi seperti itu. Kuadran kedua itu yang positif itu adalah sinus dan kosekan. Nah, kebalikannya. Kosekan itu kan sepersinus ya. Kuadran ketiga itu tangan sama kotangan. Kuadran keempat itu kosinus sama kosekan. Jadi itu untuk memudahkan Anda. Sekarang kita lihat soal nomor 1 ya. Tentukan nilai dari cos 330 derajat dikurang sin 210 derajat dibagi dengan sin 120 derajat kurang cos 60 derajat. Dan ini adalah sudut istimewa ya. Pada sudut istimewa ini silahkan Anda menggunakan sudut-sudut istimewa tadi ya yang Ibu jelaskan tadi. Jadi cos 330 derajat ini setengah akar 3. Nah, cos 330 itu berada di kuadran keberapa? Kuadran keempat. Kuadran keempat cos itu positif, makanya dia positif ya. Nah, kurang sin 210 itu berada pada kuadran keberapa? 210 itu kuadran ketiga ya. Maka sin di kuadran ketiga itu negatif ya. Nah, kemudian dibagi dengan sin 120 setengah akar 3. Ini kuadran kedua. Sinnya masih positif. Cos 60 kuadran pertama. Jadi positif ya. Nah, jadi kurang setengah. Jadi ini setengah akar 3, kemudian ini ada setengah, di bawah juga di bagian penyebut ada setengah-setengah, maka kita keluarkan setengahnya untuk memudahkan kita dalam matematika ya. Jadi setengah dikeluarkan, jadilah dia akar 3 tambah 1, kemudian diperkan dengan setengah akar 3 kurang 1. Maka setengah-setengah itu habis ya atau tewas. Tinggallah dia akar 3 tambah 1 per akar 3 kurang 1. Sehingga untuk menyelesaikan ini kita merasionalkan penyebut. Kita lihat penyebutnya itu adalah akar 3 kurang 1. Maka kita kalikan dengan akar sekawan. Yang mana sekawan? Kalau dia kurang jadilah plus 1. Jadi inilah yang dibilang sekawan. Jadi sekawan itu antara bagian pecahan dengan bagian penyebutnya, bagian pembilang dengan penyebutnya itu harus sama. Ini kalau dioperasikan akar 3 tambah 1 per akar 3 tambah 1 itu adalah 1 ya. Nah, jadi dalam matematika itu merubah bentuk tapi mengalihkan dengan yang lain tapi tanpa mengubah bentuk. Nah, bukan memanipulasi ya. Nah, kalau memanipulasi nanti masa matematika itu memanipulasi, matematika itu objektif dia ya. Jadi dia mengalihkan dengan bentuk yang lain namun tetap tidak mengurangi nilai dia ya, tidak menyalahi aturannya. Dan ini tetap ketika ini dikalikan dengan 1 kan hasilnya ini juga. Jadi untuk cara untuk menyelesaikannya, maka merasionalkan dengan penyebut. Oke, jadi bagian atas tuh akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9. Akar 9 tuh jawabannya 3. Jadi untuk memudahkan kita ketika akar dikalikan akar, angka dalam akar itu sama, maka langsung aja jawabannya 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Akar 4 kali akar 4, 4 gitu ya. Kemudian akar 3 dikalikan 1, akar 3, kemudian 1 kali akar 3, maka akar 3 tambah akar 3 jadilah 2 akar 3. Kemudian terakhir 1 kali 1, 1 ya. Untuk bagian penyebut karena dia berbeda tanda, maka silakan dikalikan awal dan awal, akhir dan akhir. Akar 3 kali akar 3, 3. Min kali plus min 1 kali 1, 1 ya. Karena kalau dikalikan seperti di atas bisa juga 1 per 1, namun tetap aja nanti ada yang habis ya, ada yang tereliminasi. Baik, untuk soal nomor 2 ya, itu kita perhatikan gambar rangka rumah di bawah ini ya. Jadi contoh
dalam trigonometri itu yaitu berkaitan dengan di sekitar kita. Nah, ini contoh yang rangka rumah ya. Jadi Anda bisa membayangkan atap rumah masing-masing rangkanya seperti ini ya. Jadi antara rangka 1 dengan rangka 2 itu dihubungkan membentuk sebuah sudut ya. Jadi ini disuruh tentukan panjang dari X. Nah, jadi sudut puncak rangka, yang mana puncak rangka yang ini. Nah, jadi sudut puncak rangka itu 180 derajat dikurang dengan 30 derajat dan dikurang 30 derajat kiri dan kanan ya, karena dia ini sudut berpelurus ini. Ini sudut berpelurus, berarti untuk mencari tengahnya itu kita menggunakan selisih dari dikurangkan ya dengan sudut-sudut yang ada di kiri dan kanan. Maka 180 derajat dikurang dengan 30 dikurang 30 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi kita perhatikan segitiga ABC, kita keluarkan segitiga yang kecil ya dari rangka rumah itu, sehingga membentuklah seperti ini. Ini 30 derajat, ini 60 derajat ya, ini 30 derajat, ini 60 derajat, dan ini adalah sudut siku-siku ya. Oke, jadi yang ditanya adalah berapakah panjang AD. Jadi untuk mencari AD maka kita harus tahu dulu panjang AC. Jadi untuk mencari AC kita menggunakan rumus sin A ya. Sin A itu adalah depan per miring. Berarti depannya siapa? BC, miringnya AC ya. Jadi BC per AC. Nah, karena kita perlu AC maka kita jabarkan menjadi AC sama dengan BC per sin 30. Jadi BC-nya diketahui di soal 2, sin 30 setengah, maka jawabannya 4 meter. Nah, sehingga untuk mencari AD kita perlu tahu dulu CD. Nah, untuk mencari CD maka kita menggunakan cos ya, cos 60 derajat. Cos 60 derajat di sini ya. Cos sami, samping per miring. Ya, oke, samping per miring. Maka cos 60 derajat itu CD dibagi dengan BC. Nah, ini CD dibagi dengan BC ya. Maka kalau kita jabarkan menjadi CD sama dengan BC kali cos 60 derajat, maka BC 2 dikalikan cos 60 derajat setengah, 2 kali setengah sama dengan 1 meter. Sehingga untuk mencari AD itu adalah panjang dari AC dikurang dengan CD. Nah, AD tadi adalah X ya, misalkan di soal AC tadi sudah didapatkan 4 dikurang dengan CD 1, berarti 4 kurang 1 3 meter. Oke, demikian penjelasan dari Ibu ya mengenai dua soal ini. Setelah ini silahkan diulang-ulang kembali dan dikerjakan tugas yang Ibu berikan di OpenSimK melalui LKM kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video berikutnya.